Nelayan asal Sabang Ade Elfikar diselamatkan Bakamla, Thailand setelah terapung selama 8 hari di laut lepas. Berikut informasi selengkapnya. Nelayan Sabang yang telah diselamatkan tersebut kini harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Wakira Phuket. Sebelumnya, menurut Wakil Sekjen Panglima Laut Aceh, Miftah Cut Ade, kapal Bakamla Area 3 Thailand menyelamatkan Ade Elfikar yang terapung di perairan Raka Selatan Pulau Phuket. Nelayan asal Sabang itu terdampar ke Thailand karena mengalami kerusakan mesin perahu yang dinakodainya seorang diri. Mengutip laporan Konsulat RI Songkla, Panglima Laut Aceh mengatakan Edi Elfikar pertama sekali meninggalkan Sabang pada Minggu 6 Juni 2021 bersama nelayan tradisional lainnya dengan menggunakan perahu mesin masing-masing menuju pantai utara Pulau Weh untuk menangkap ikan. Namun sekitar 1 jam pelayaran, rombongan nelayan ditiup angin kencang dan perahu terpencar dengan berupaya menyelamatkan diri. Perahu Ade Elfikar mengalami kerusakan mesin di mana pistonnya pecah dan akhirnya terbawa arus hingga kehilangan jejak dari kelompok nelayan lainnya dan terombang-ambing selama 8 hari. Terkait tindak lanjutnya, pihak Konsulat RI Songkla sudah menghubungi Wali Kota Sabang agar memberitahukan keluarga yang bersangkutan untuk mempercepat proses pemulihan. Tim Liputan TVRI melaporkan dari Banda Aceh. Saudara nelayan asal Sabang Ade Elfikar yang sempat dikabarkan hilang terdampar hingga ke Phuket, Thailand akibat kerusakan mesin dan berhasil diselamatkan oleh kapal Badan Keamanan Laut atau Bakamla Area 3 di wilayah Pulau Raja Selatan, Thailand. Bagaimana informasi terkini terkait nelayan asal Sabang ini? Apakah sudah dapat dipulangkan kembali ke Aceh? Untuk membahas hal ini kami telah terhubung bersama Pak Miftah Cut Ade selaku Sekretaris Panglima Laut Aceh. Assalamualaikum Pak Miftah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Miftah sudah bergabung di Aceh hari ini. Langsung saja Pak Miftah, bagaimana kondisi nelayan Aceh asal Sabang yang saat ini berada di Thailand ini Pak Miftah? Oke, terima kasih. Setelah ditemukan nelayan kita tersebut yang terombang-ambing selama 8 hari, yang ditemukan oleh polisi pantai atau Bakamla kalau di tempat kita di sini, dan nelayan kita yang bernama Ade Elfikar itu sudah dibawa ke klinik untuk diperiksa kesehatannya oleh polisi Thailand tersebut, oleh polisi penjaga pantai tersebut, dan nelayan kita itu dalam keadaan sehat menurut informasi yang kita terima dari konsulat. Selanjutnya untuk sementara nelayan kita itu dalam proses karantina di sana. Ya baik Pak Miftah, seperti apa kronologis kejadian sehingga nelayan ini terdampar dan ditemukan di Phuket, Thailand Pak? Oke, sebelumnya pada tanggal 6 mereka pergi melaut, dan di saat sedang melakukan aktivitas di laut adanya badai, sehingga ada beberapa kapal sebenarnya, kapal kecil, kapal sekitar 2 GT itu, dan di saat datangnya badai mereka berpisah sehingga Ade Elfikar, kapal motor Ade Elfikar itu mengalami kerusakan piston mesin, sehingga kapal tersebut hanyut di bawah arus sampai ke Thailand. Ya. Baik Pak Miftah, apakah sudah melakukan komunikasi dengan Bakamla ya yang ada di Thailand ini? Kapan kira-kira nelayan asal Sabang ini bisa dipulangkan ke Aceh, Pak Miftah? Oke, terima kasih. Kita sudah berkoordinasi dengan KKP dengan DKP, Dinas Kelautan Perikanan, dan PSDKP yang berpangkalan di Lampulau. Sudah ada informasi nelayan kita ini masih dalam tahap karantina, seperti halnya kita juga di sini di karantina dulu terkait dengan COVID misalnya, dan nanti akan diurus semua administrasinya. Kalau betul-betul sudah aman, diurus administrasinya, dan kita tidak tahu kapan bisa dipulangkan. Mungkin dalam waktu kita berharap dalam bulan ini bisa dipulangkan. Dan dipulangkan nanti lewat melalui Jakarta mungkin biasanya.
Ya baik, Pak Miftah, secara hukum apakah nelayan ini melanggar hukum perbatasan laut, Pak? Ini dianggap musibah murni karena waktu ditemukan oleh Bakamla itu menurut satu keterangan nelayan kita dalam keadaan lemas tidak berdaya, sudah 8 hari terombang-ambing di laut dan mendapat pertolongan dari Bakamla dan lalu dibawa ke rumah sakit. Ini tidak melanggar batas teritorial negara lain. Ini murni musibah. Baik, ya Pak Miftah, untuk dalam waktu dekat ini apa yang akan dilakukan baik dari Panglima Laut Aceh sendiri dan juga dari pemerintah Indonesia, apa yang kemudian akan dilakukan untuk memulangkan nelayan Aceh ini, Pak Miftah? Kita akan berkoordinasi dengan Dinas Kelautan Perikanan dan PSDKP yang ada di Banda Aceh. Dan kita meminta agar prosesnya segera bisa diselesaikan dengan baik. Di sana kan ada prosedur protapnya tersendiri. Kita hanya memantau aja di sini istilahnya. Nanti kalau sudah kapan waktunya dipulangkan, mereka akan beritahukan kita di Aceh. Terutama pada berita ini akan disampaikan kepada wali kota secara langsung oleh konsulat di sana. Ya baik, Pak Miftah, apa harapan Bapak ke depan terkait dengan kejadian ini, Pak? Kita berharap kepada seluruh nelayan kita di Aceh agar berhati-hati dalam kondisi cuaca yang tidak bersahabat dan selalu menggunakan alat pengaman ataupun suku cadangan di kapal masing-masing agar bila ada musibah yang menimpa kita bisa kita atasi dengan sendirinya. Dan berharap kalau melaut itu tidak boleh satu kapal ataupun satu orang, apalagi satu orang di kapal. Hendaknya ada berapa kapal dan kalau bisa satu kapal itu minimal diisi oleh 2 orang. Iya, baik. Kalau dari kejadian ini, Pak Miftah, ya, apakah yang membuat kemudian nelayan ini terdampar karena memang kapalnya yang berusia sudah tua atau memang mereka sebelumnya tidak mendapatkan informasi terkait dengan kondisi gelombang yang mungkin pada hari itu cukup berbahaya untuk nelayan? Seperti apa ini, Pak Miftah? Itu gelombang yang datang tiba-tiba Kalau kita lihat cuaca kemarin kan yang minggu kemarin itu agak sedikit berangin. Iya. Ini dia akibatkan oleh mungkin mesinnya sudah mulai perlu perbaikan, sehingga kalau mesinnya tidak mengalami kerusakan, mungkin musibah ini tidak terjadi Baik. Nah, ini karena ada kerusakan mesin aja. Ya, baik. Terakhir Pak Miftah, ini mungkin keluarga dari nelayan asal Sabang ini menanti-nanti begitu ya, kapan bisa pulang nelayan ini? Keluarganya sudah menunggu begitu. Apa yang ingin Anda sampaikan untuk keluarganya di Sabang atau juga di daerah lain? Iya, kita meminta kepada keluarganya bersabar karena kalau di Thailand itu kan lebih pelayanannya lebih bagus lebih bagus oleh pemerintah Thailand itu sendiri, kerajaan Thailand dalam menangani orang-orang yang yang terdampar ke sana. Itu lebih baik dan dan perlakuannya lebih bagus. Begitu juga dengan konsulat kita, perwakilan negara kita di sana itu lebih proaktif dalam membantu masyarakat kita yang terdampar di sana. Apalagi yang terdampar, yang ditangkap aja secara sengaja melanggar batas diperhatikan, apalagi yang ini betul-betul musibah. Ya baik, terima kasih Pak Miftah Cut Adek selaku Sekretaris Panglima Laut Aceh yang telah bergabung bersama kami dalam Aceh hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik saudara, kami akan kembali.